Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini sama gue Robi. Ya, kali ini gue akan sharing pengalaman gue pas lagi ngambil bootcamp untuk belajar tentang pemrograman di kelas full stack web development dari Bimbing gitu. Oke, mungkin gue akan cerita latar belakangnya kenapa gue pengen ngambil bootcamp IT ini. Jadi waktu itu tahun 2022 gue waktu itu lagi kerja remote. Terus 2022 itu kan pandemi udah mulai reda ya. Ada ketakutan dari gue untuk akan kerja work from office lagi gitu, masuk kerja lagi, sementara gue udah nyaman nih kerja remote nih karena berbagai macam kemudahannya lah ya. Terus akhirnya gue mikir, wah kerja apa nih yang bisa remote dari jauh gitu kan. Mikir-mikir dapatlah, oh kerja teknologi nih, kerja di bidang tech yang bisa kerja dari jauh. Terus gue nyari-nyari apa ya gitu. Terus pas lagi scroll sambil nyari ide juga, muncul lah itu iklan. Mungkin gue sebelumnya emang lagi nyari-nyari ya tentang kerjaan apa yang bisa remote gitu. Muncul lah iklan dari Bimbing gitu, tentang full stack web development. Di situ ada beberapa selling point yang dia kasih tuh. Pertama, bisa kerja remote, terus dengan 5 bulan ada jaminan kerja, ada jaminan ada program dicariin kerja, terus juga gajinya gede, terus supply demandnya juga banyak gitu. Jadi terus nggak perlu dari jurusan IT juga gitu, mereka bimbing dari nol lah gitu ya. Sampai akhir wah tertarik lah gue ya, pas nih kerjanya remote bisa, terus IT gaji gede, supply demand tinggi, terus juga cuma 5 bulan udah bisa belajar dari nol sampai akhir di bidang IT. Wah cocok nih 5 bulan. Perkiraan kalau misalnya itu 2022 pertengahan udah mulai masuk, nah gue bisa nyari kerja remote lagi, nah minimal freelance lah ya gitu ya. Akhirnya gue daftar lah situ, 7 juta waktu itu biayanya, tapi gue ngambil yang cicilan. Gue mikir kalau misalnya di tengah jalan gue nggak cocok atau misalnya ada kebutuhan lain dari 7 juta yang gue story awal itu ternyata ada kebutuhan lain depan, akhirnya gue mikir untuk nyicil aja gitu. Gue nyicil waktu itu cicilannya masih 2,3. Sekarang gue nggak tahu berapa ya, waktu itu di 2022 awal 2,3 per bulan selama 3 bulan gitu. Nah mungkin di video ini nanti gue akan ceritain pengalaman gue step by step ya, yang gue pikirin gitu, yang udah gue poin-poin udah gue catat, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Nah mungkin poin ini gue pengen cerita tentang teknisnya ya. Teknisnya itu apa aja gitu. Jadi mungkin nih gue mohon maaf kalau misalnya salah-salah ya, karena udah agak-agak lupa juga. Jadi teknisnya itu nanti kita dapat kelas, terus di situ ada beberapa orang, waktu itu ada berapa orang gue lupa ya, 30 orang kan. Terus dapat juga fasilitator yang akan dampingin kita, terus kita bisa nanya-nanya ke dia terus. Nah di situ di kelas itu nanti kita dapat instruksi untuk kapan kita masuk kelasnya, tugas-tugas, project gitu, akan ada remindernya di situ gitu. Nah untuk teknis masuk bootcamp itu, gua itu di Sabtu Minggu full dari pagi sampai sore, bahkan malam ya, ada kelas malam juga. Ada juga sih kadang yang seminggu itu cuman ada 1 sesi gitu. Jadi di seminggu itu ada Sabtu Minggu, di masing-masing hari itu ada 2 sesi gitu. Jadi di Sabtu itu ada 2 sesi, pagi sama sore atau pagi sama siang. Nah di minggunya juga gitu, pagi sama sore atau pagi sama siang gitu, walaupun ada di satu hari 1 sesi aja gitu. Terus ada juga tugas-tugas harian tuh, tugas habis sesi itu ada. Terus ada tugas mingguan itu ada. Itu biasanya maksimal dikerjainnya 3 hari dari waktu dikasihnya tugas. Terus ada juga mini project itu kayaknya per materi. Mini project tuh kayak per materi deh kayaknya, atau per 6 bulan gitu, gue lupa. Sehingga gue mini project itu gue ngerjain front end sama back end. Nah terakhir baru gabungannya tuh final project. Jadi mini project itu per 6 bulan. Mini project pertama itu front end, mini project kedua itu yang back endnya, terus baru final projectnya itu gabungin semua tuh, bikin satu website full plus hostingannya ya. Saya masih pakai dummy hostingan sih yang nggak bayar gitu. Nah itu teknisnya kayak gitu. Nah menjalaninya, kalau misalnya kalian emang full bootcamp, kalian masih dibayar orang tua, itu ya nggak terlalu sulit ya. Yang waktu itu gue sulit karena gue waktu itu lagi ngejalanin kerja juga, lagi kuliah juga, yang mana kerja itu pasti makan waktu dari Senin sampai Jumatnya. Terus kuliah pasti ada tugas juga.
Nah, si bootcamp ini nambahin kerjaan aja nih. Nambahin kerjaan, dia ada tugas mingguan itu yang agak repot ya karena ada deadline-nya kan. Nah, itu akhirnya gue ngerjain malam. Itu mungkin yang harus dipikirin nih kalau misalnya kalian mau ngambil bootcamp. Kalau misalnya kalian emang cuman bootcamp doang, itu enak sih. Nah, intensitasnya begitu. Terus juga kalian bebas nanya ke mentor atau fasilitator. Sepengalaman gua ada beberapa yang jawabnya lama, tapi rata-rata jawabnya cepat semua. Alhamdulillah, bagus di bimbing waktu itu. Nah, mungkin itu seputar poin intensitas atau teknis-teknis tentang pembelajaran di bootcampnya ya. Nanti mungkin kalau misalnya gua ada tambahan atau ada yang kurang, gua akan tambahin di video lain itu. Nah, berikutnya itu tentang gimana kalian berinteraksi dengan sesama peserta gitu. Jadi dalam grup itu aktif kan ya, harus aktif gitu. Maksudnya kalian harus aktif secara mandiri gitu, nanya-nanya dari mana gitu, terus backgroundnya apa. Jadi kalian itu akan berguna banget pertama buat relasi kerja ke depannya. Yang kedua, kalau misalnya kalian itu sama kayak gue, nggak punya background IT, kalian bisa cari tahu tuh siapa teman-teman kalian yang udah punya background IT atau udah pernah belajar IT sebelumnya. Jadi pas ada tugas kalian nggak stuck sendirian, karena misalnya kalian nyari tugas di Google terus di Stack Overflow itu akan sulit banget gitu. Kalau misalnya kalian masih awam waktu itu kayak gue ya, kalau misalnya nggak ada teman, kalian itu akan kesulitan nyari jawaban codingnya gitu, nyari coding benerannya kalau misalnya kalian nggak punya teman. Karena di Stack Overflow atau di Google itu jawabannya variatif ya untuk satu case ya. Misalnya ada yang jawabannya dia pakai bahasa pemrogramannya PHP, ada yang pakai bahasa pemrogramannya Java, ada yang JavaScript. Waktu dibimbing itu makanya JavaScript. Itu untungnya itu bahasa yang populer ya, jadi jawabannya relatif aman gitu. Tapi tetap aja bingung karena terlalu banyak jalan dan terlalu banyak cara dan terlalu banyak celah-celah untuk salah gitu dalam suatu codingan. Jadi kalau misalnya kalian kurang interaksi dengan teman setim itu sayang banget, akan sangat disayangkan karena dengan 7 juta ini kalian bisa bangun relasi juga kan di situ gitu. Terus juga dengan kalian aktif bertanya, kalian akan cepat ngerti juga gitu dan akan lebih mudah lah dalam menjalani si bootcamp ini sampai habis gitu. Nah, untuk kalian yang benar-benar awam atau nggak punya background IT sama sekali, jangan khawatir karena di bootcamp ini kalian benar-benar diajarin langkah per langkahnya gitu. Misalnya harus install VS Code. VS Code itu kayak aplikasi untuk menjalankan codingannya ya. VS Code itu kayak Notepad++ lah. Pokoknya itu aplikasi untuk menjalankan atau bikin programnya di situ, bikin codingannya di situ. Itu nanti kalian diajarin installnya. Install plugin-pluginnya juga diajarin. Terus frameworknya juga diajarin. Kayak misalnya Express, terus React, Bootstrap itu diajarin step per step gitu. Kalian juga dapat PPT sih, dapat modul juga gimana caranya gitu. Itu saran gue, sebelum masuk kelas kalian harus pelajarin dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu bisa ditanya pas kelas gitu. Jadi nggak terlalu awam banget gitu karena sayang waktunya. Karena waktunya itu 3 jam ya, 3 jam satu sesi itu, 3 jam itu. Dan 3 jam itu tuh waktu yang terasanya bentar banget karena materinya padat banget. Terus kalian harus benar-benar fokus. Jadi kalau misalnya kalian kelewat terus nanya, itu akan buang-buang waktu gitu. Apalagi kalian belum pelajarin sebelumnya. Jadi saran gue, kalian masuk kelas itu dengan kondisi udah terisi gitu, udah tahu apa yang akan dipelajarin. Jadi kalian persiapkan itu. Ya tapi dari si bimbing ini emang diajarin dari awal banget gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, di bimbing ini bukan cuman paketnya tuh ada beberapa paket ya, tapi bukan cuman belajar si IT-nya ini. Waktu itu gue belajarnya full stack web developer. Itu bukan cuman belajar itu, tapi juga diajarin tentang cara gimana bangun personal branding, terus bagaimana cara perbaikan CV. Karena CV-CV yang sekarang itu mulai tahun kemarin ya kayaknya HR itu lebih cenderung suka sama CV yang berformat ATS gitu, yang simple aja, nggak banyak warna, nggak banyak motif, nggak banyak logo gitu-gitulah, nggak banyak icon. Itu yang ATS itu juga diajarin. Terus ada coaching kliniknya juga, itu buat kayak pembimbingan karir juga ada, karena ada divisi karir juga tuh, kita bisa nanya-nanya tentang karir di situ. Terus juga ada program penyaluran kerja ya. Penyaluran kerja ini akan ada setelah bootcamp selesai gitu. Setelah kalian dibagi nilainya, terus dapat berapa nilainya, itu nanti akan ada proses persiapan untuk pencarian kerja yang akan dibantu oleh tim dibimbing. Sebelumnya gue di sini nggak di endorse sama sekali ya, ini berdasarkan pengalaman aja gitu. Nah tapi
pas lagi program kerja itu gue kebetulan nggak ikut karena gue udah memutuskan untuk tidak berkarir di bidang IT kayaknya, karena repot. Karena misalnya kalian udah repot pas lagi kesusahan gitu, kalian harus pelajarin itu dulu sendiri gitu sebelum ikut program itu. Karena kalau ikut program terus hasilnya jelek, ya sebenarnya malu-maluin diri kalian sendiri juga sih. Jadi waktu itu gue merasa belum siap, jadi gue perlu waktu. Tapi akhirnya gue juga nggak berkarir, gue udah buat videonya, nanti mungkin akan gue cantum deskripsi. Nah, di program pencarian kerja dari si Dimiming ini, kalian akan perbaikin tuh project-project kalian sebelumnya, mini project, terus yang front end back end sama final projectnya itu dirapiin lagi, terus dibimbing juga, diinstruksiin cara bikin PPT gimana, terus cara memaparkannya kayak gimana. Terus ada juga one on one sama kayak simulasi interview sama HRD-nya. Dan dikasih tahu juga kayak misalnya kalau misalnya wawancara dengan user itu kayak gimana gitu ada. Tapi gue nggak ikut, jadi gue nggak bisa cerita banyak tentang pengalaman tentang gimana coaching klinik untuk mencari kerja dari fasilitas di bimbingnya ini gitu. Oh ya, semua staff yang ada di bimbing waktu itu buat gue, staff ya bukan mentor, semua staff yang ada di bimbing waktu itu semuanya welcome ya, open gitu terhadap saran, kritikan, terus pertanyaan-pertanyaan, apalagi itu welcome banget. Gue mengapresiasi semua staff yang ada di sana karena jawabannya cukup memuaskan selama gue bootcamp dari awal sampai akhir. Cukup memuaskan kalau misalnya ngelihat gue yang demanding gitu, banyak pertanyaan, banyak kritik gitu. Misalnya nilai gue kok disalahin nih gitu, misal jawaban gue yang bener apa, terus nilai gue nggak sesuai sama jawaban atau hasil yang seharusnya, itu gue kritik, mereka terima baik. Itu staff ya. Tapi gue juga punya kritikan untuk mentor. Jadi sepenangkapan gue di sini, mentor-mentor dari bimbing itu masih relatif muda menurut gue. Ada beberapa yang udah berumur tapi kayaknya gak beda jauh sama gue gitu. Karena muda menurut gue, ada beberapa yang ngajarinnya itu kurang matang gitu. Ada juga yang ngajarinnya ya karena dia backgroundnya juga bukan dari IT, terus baru kuliah IT karena dia kerja di IT, jadi dia jadi mentor gitu. Di algoritma gue sayangnya itu kurang masuk belajar algoritma dari mentor yang ngasih materi algoritma itu. Jadi gue agak kurang dapat situ. Sementara algoritma itu adalah materi yang paling penting. Itu materi di awal dan itu adalah materi yang paling penting. Karena kalau misalnya basic algoritmanya lemah, kesananya akan bingung gitu. Nah, karena gue kurang nangkep, gue kurang puas dengan cara ngajar si mentor yang algoritma ini, gue jadi harus banyak PR gitu, banyak PR di algoritma. Sementara pace-nya ini belajarnya cepat banget kan, habis dari algoritma sampai 6, terus pindah lagi mulai ke HTML gitu-gitu ya, ke front end, habis itu back end. Nah, pace-nya tuh cepat, jadi waktu untuk mempelajari si algoritma yang gue telat ini, itu gue butuh waktu gitu. Nah, background gue juga bukan di IT, itu juga mungkin kesulitan sendiri karena gue nggak terlalu banyak berpikir secara logis ya. Karena S1 gue di psikologi, S2 yang pada saat gue ngambil bootcamp ini, S1 gue HI, S2 pas lagi gue ngambil bootcamp ini psikologi, kebanyakan pemahaman sama hafalan gitu, hafalan sejarah gitu-gitu kan. Nah, berpikir logis gue kurang. Nah, itu yang akan menjadi hambatan buat gue tuh waktu itu menjadi hambatan buat gue pada saat harus berpikir logis gitu. Jadi kita misalnya untuk ke dari poin A ke poin B itu harus benar-benar presisi gitu, A1 habis itu ke A2, A3, A4. Nah, itu harus benar-benar. Terus sistem aritmatika di programming, codingan itu juga beda ya sama sistem aritmatika di matematika, itu beda gitu. Ada simbol kayak misalnya ada modulus, itu yang gue nggak nangkep gitu. Waktu itu gue tanya tapi jawabannya kurang memuaskan. Terus mungkin kritikan gue. Jadi kalian sebisa mungkin punya basic yang kuat dulu, karena si mentor ini hanya membantu kalian untuk melengkapi ilmu-ilmu kalian yang belum sempurna. Tapi kalau misalnya kalian dari nol, menurut gue itu akan agak susah, kecuali emang kalian punya bakat di situ ya. Gue mencontohkan dari yang gak punya bakat kayaknya gitu, itu akan susah gitu. Nah, berikutnya mungkin gue akan masuk ke tips ya bagi kalian yang lagi ikut bootcamp terus ngerasa berat. Tips bagaimana cara kalian, yang pertama itu bisa menyelesaikan bootcamp sampai akhir, yang kedua bisa dapat skor maksimal gitu. Mungkin tips pertama gue itu adalah sebisa mungkin kalian harus niat dalam hati dulu ya, komitmen dulu kalau misalnya emang kalian ngikutin ini dan kalian gak merugi karena udah bayar gitu.
kalian emang pengen bener-bener bekerja di bidang IT gitu. Jadi kalian harus bener-bener kerja keras, dalam artian jangan leha-leha gitu. Misalnya ada waktu kosong di tengah-tengah kesibukan, kalau selama itu tugas belum kelar, kalian jangan main dulu, terus jangan scroll medsos dulu untuk kebutuhan-kebutuhan yang gak penting, kecuali emang buat nyari codingan, itu akan ngebuat lama gitu, waktu kalian habis sia-sia gitu. Jadi kalau misalnya tugas, langsung aja kerjain sebisa mungkin setelah prioritas-prioritas yang lain selesai gitu. Kayak misalnya bantuin orang tua, sekolah, ngerjain tugas, atau ada kerjaan itu diduluin pasti ya. Tapi setelah itu selesai, kalian harus ngerjain tugas langsung gitu. Karena nyari codingan tuh susah gampang ya, kadang tricky gitu. Banyak contoh-contoh di Google atau Stack Overflow tuh tricky banget jawabannya, itu perlu pulihkan lagi gitu. Terus yang kedua, aktif berkoordinasi atau berinteraksi dengan teman di bootcamp kalian. Itu penting banget. Pertama untuk berbagi keluhan ya, biar nggak terlalu stres banget. Yang kedua itu biar cepat selesai tugas-tugasnya. Yang ketiga juga dapat insight baru gitu, bisa tukar codingan gitu. Karena codingan ini kan gampang ya untuk dikirim-kirimnya. Itu kalian juga bisa pelajarin codingan dari teman kalian. Jadi selain dari materi yang ada di bootcamp, kalian juga punya insight lain gitu. Karena bisa aja teman bootcamp kalian itu emang background IT, cuman dia mau memperkuat lagi kan. Jadi mereka punya dasar yang lebih kuat dari kalian yang awam gitu. Itu akan bagus banget. Nah, berikutnya adalah doa ya. Doa minta restu orang tua, ini serius nih. Kita doa, terus berdoa sama Allah ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk dipermudah gitu. Karena ya kalau misalnya kita emang gak bisa, ya kita harus minta kemudahan ya dari Allah gitu, untuk mempermudah gitu. Karena susah banget kalau misalnya kita bergantung pada kemampuan diri kita sendiri gitu, itu susah banget. Berikutnya adalah mau gak mau kalian harus begadang. Itu dia bagian dari komitmen yang poin tadi ya. Mau nggak mau kalian harus begadang untuk ngerjain atau belajar lebih ya tentang si pemrograman ini gitu. Karena ya sebenarnya seru ya ngulik-ngulik gitu, tapi kalau nggak ketemu stres juga, stres banget malah kalau misalnya nggak ketemu gitu. Terus tanya juga sama fasilitatornya di mana, tanya sama mentor itu juga baik. Walaupun mungkin banyak mentor yang sibuk ya, karena mereka punya kerjaan di luar atau mungkin punya freelance lagi tambahan di luar, itu akan sibuk banget gitu. Nah terus jangan takut salah gitu. Dan juga kalau misalnya kalian mau ngerjain codingan, selama itu outputnya berhasil gitu, misalkan kerjakan ini, outputnya dikasih tahu tuh outputnya untuk jadi ini. Nah selama outputnya benar, kalian jangan takut salah gitu, pede aja. Nah ini akan nyambung ke jangan lebih dari deadline gitu, karena deadline itu akan mempengaruhi skor kalian gitu ya. Nah skor ini akan mempengaruhi si pencari kerja untuk melihat kalian gitu. Karena misalnya HR itu kan pasti ngeliat dari yang datanya dulu kan, data dulu nih, oh si anak ini nilainya bagus nih, pasti dia kompeten gitu. Nah dari situ baru maju ke tahap wawancara berikutnya atau tes kompetensi berikutnya kan. Tapi skor itu jadi jalan pembuka gitu bagi kalian untuk dilirik sama HR dari perusahaan-perusahaan yang kalian lamar. Itu penting banget. Jadi jangan lebih dari deadline, itu keaktifan itu juga penting. Dan terakhir adalah attitude. Nah, itu juga penting. Mungkin gue jadi salah satu orang yang pas ikut bootcamp nggak terlalu punya attitude yang baik ya, karena waktu itu gue sempat protes juga ke mentor gue yang ngajarin algoritma itu, karena menurut gue ngajarnya kurang jelas. Nah itu mungkin jadi pelajaran buat kalian supaya jaga attitude gitu ya, walaupun ngajaran nggak jelas ditahan aja gitu. Dan kayak gue gitu, mungkin itu pertama akan nyakitin dia hatinya, terus juga jadi nggak berkah kan pelajaran yang kita ambil dari dia. Jadi kalau dia nonton itu gue mohon maaf ya, orang yang pasti tahu. Nah kalian juga jaga attitude gitu, karena dari temen bootcamp kalian ngeliat, terus mentor kalian lihat, terus juga fasilitator ngeliat, itu juga kan berperan ke rekomendasi orang-orang ini ke perusahaan-perusahaan di tempat mereka bekerja gitu. Nah kayak yang tadi gue bilang, walaupun gue nyelesain ini dengan cukup maksimal gitu menurut gue sendiri, gue nggak melanjutkan untuk berkarir di bidang IT karena beberapa alasan ya. Gue udah buat di video yang berbeda. Nah mungkin dari video ini buat kalian yang pengen ikut bootcamp, gimana pengalaman di bootcamp, apa aja yang harus kalian persiapkan, terus apa aja yang harus kalian pikirin ke depannya gitu. Mudah-mudahan cukup membantu dari video ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk memutuskan ke depannya. Mungkin sekian dari gue ya.
Terima kasih yang udah nonton. Silahkan kalau ada pertanyaan tanyain aja di kolom komentar. Dari gue cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.